Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan berbicara soal fenomena profesi content creator yang kerap digemari nih di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z di era digital saat ini. Nah, untuk itu di studio pada hari ini sudah hadir bersama kami Deputy Head of Communication Binus at Alam Sutera, yaitu Ibu Vivin Silvana. Selamat sore Ibu Vivin. Ya, selamat sore Mas. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol di acara program Jurnal Binusian hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Nah Ibu Vivin, hari ini topiknya menarik nih Bu. Gitu. Mungkin relate juga nih kepada smart viewers yang mungkin mayoritasnya generasi muda. Ngomongin soal profesi content creator. Gitu. Kita tahu bahwa banyak juga mahasiswa kini juga sudah berperan aktif ya Bu sebagai content creator. Mungkin kalau dulu itu sekedar jadi konsumen aja. Tapi sekarang juga ikut nih untuk menghasilkan, membuat karya-karya di media sosial juga. Nah, dan juga Binus sendiri bahkan sudah mendukung ya Bu ya. Ada namanya beasiswa Binus Fluencer. Oke, nah menurut Ibu Vivin sendiri sebagai dosen komunikasi di Binus, bagaimana sih Bu pandangan Ibu terhadap adanya transisi dan juga perubahan minat generasi muda terhadap profesi content creator ini sendiri? Oke. Ya, sebelumnya kita kan mengenal profesi hanya beberapa saja ya gitu ya, tapi karena ada platform media sosial ini, maka ada beberapa bermunculan profesi baru termasuk konten kreator. Saya juga memasukkannya sebagai profesi karena memang dibutuhkan kemampuan ya, baik technical skill ataupun soft skill, dan kemudian konsistensi dan expertise terkait dengan kemampuan itu, sehingga ya bermunculanlah profesi konten kreator ini. Dan tadi juga disampaikan universitas gitu sebagai lembaga pendidikan tinggi sekarang sudah berupaya mengapresiasi profesi tersebut, dan menurut saya sih itu merupakan langkah yang bagus. Kenapa? Karena ya namanya dunia kan berkembang secara dinamis ya, teknologi, informasi dan lain sebagainya, sehingga jika kemudian institusi pendidikan itu memberikan ruang bagi para konten kreator ini yang nanti berprofesi sebagai konten kreator profesional ini mempelajari lebih jauh gitu ya terkait bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana membuatnya menarik, dan juga termasuk bagaimana membuat itu sesuai dengan etika gitu ya. Nah, itu penting sekali, dan menurut saya sih memang institusi pendidikan harus responsif seperti itu sih. Oke, berarti memang profesi content creator ini disambut dengan baik gitu ya oleh institusi pendidikan sendiri. Karena mungkin kalau dulu kita pandangannya orang hanya sekedar buat konten aja gitu, tapi sekarang sudah dianggap sebagai profesi. Karena ada tadi ya expertise sendiri, skillnya sendiri gitu yang dibutuhkan. Oke, nah selanjutnya menurut Ibu Vivin sendiri sejauh mana sih peran media sosial saat ini gitu telah istilahnya mengubah cara generasi muda, cara mahasiswa itu dalam berkomunikasi dan juga mengekspresikan dirinya? Oke. Ya, media sosial sekarang sangat dekat sekali ya, terutama kalau kita bicara generasi muda ya. Mereka istilahnya di kita digital savvy gitu. Jadi mereka 24 jam mereka berinteraksi mungkin lebih banyak dengan sosial medianya dibandingkan secara langsung kan gitu ya. Sehingga ya namanya informasi, kemudian konten-konten entertainment, semua mereka ambil gitu kan, dan kemudian pada akhirnya diproduksi juga melalui platform sosial media ini. Jadi kalau ditanya apakah impact atau apa dampak dari sosial media ini sangat besar sekali pada saat ini, tentu saya bilang sangat besar sekali, dan ini adalah satu area yang kemudian memang sebagai akademisi ya saya melihatnya itu harus dikembangkan dan kemudian diintegrasikan gitu dengan keilmuan akademis yang dimiliki dan dibutuhkan untuk area tersebut gitu sih sebetulnya. Jadi kalau dibilang penting sekali. Oke, berarti tadi ya istilahnya sangat berperan dan juga berdampak gitu ya terhadap tadi perubahan dari generasi muda sendiri. Nah, Bu Vivin kan banyak orang nih berkata kalau sekarang itu semua orang bisa jadi content creator gitu. Cuman bermodalkan smartphone, jaringan internet dan juga akun media sosial. Nah, tapi kan banyak juga nih Bu, kita bisa lihat bahwa banyak yang ikut-ikutan doang ya Bu. FOMO gitu dalam artian. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu cara membedakan antara content creator yang cuma sekedar ikut-ikutan aja atau FOMO doang sama yang beneran serius Bu, punya passion dan juga punya tujuan gitu dalam menghasilkan karyanya itu? Oke. Yang pertama pasti kita lihat dari konsistensi, ya kan ya.
Jadi ketika dia membuat satu konten dan dia konsisten dengan konten itu, ya kita tahu bahwa dia serius menggarap kontennya di media platform itu gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, saya kalau dikatakan menjadi konten kreator muda, sebenarnya enggak juga. Itu adalah suatu bentuk, karena itu namanya profesi, pasti ada kompleksitas gitu kan ya. Jadi nggak cuman kemudian kita punya smartphone, terus kita bisa bikin konten, kita ngide-ngide terus bikin konten, kan nggak seperti itu. Kita harus ada konsepnya. Kemudian kan kalau di komunikasi sendiri misalnya, terutama di program Maskom misalnya, kita mengajarkan mahasiswa untuk kemudian bisa video editing misalnya, script writing dan lain sebagainya. Sedangkan let's say di marketing communications kita mengajarkan bagaimana mereka bisa membranding dirinya sendiri, karena kan menjadi konten menjadi konten kreator kan penting ya, membranding dirinya sendiri dan gimana caranya dia bisa berkoneksi juga dengan stakeholder yang dia perlukan kan gitu ya, sehingga nanti brandingnya menjadi semakin kuat. Jadi ini sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks, kelihatan sederhana tapi preparation di belakangnya itu juga cukup banyak sih menurut saya. Oke, berarti istilahnya tadi ya dibedakannya dari yang konsisten gitu dan juga punya personal branding tersendiri. Betul. Oke, nah sekarang kan Bu Vivien juga bisa melihat ya kalau menjamur sekali gitu konten creator yang disayangkan memilih jalan pintas gitu. Istilahnya yang mengandalkan kontroversi saja nih Bu. Gitu. Istilahnya konsepnya adalah yang penting viral dulu gitu, for the sake of trend. Nah, menurut Ibu Vivien sendiri dari kacamata akademisi, gimana sih Bu fenomena tersebut? Apakah memang kalau mindset for the sake of trend itu terus diterapkan gitu, apakah malah dampaknya akan buruk gitu terhadap mahasiswa yang berperan sebagai content creator itu sendiri? For the sake of trend. Tapi kalau kita lihat sih secara psikologis ya, platform sosial media ini memang membutuhkan tren untuk paling tidak reach viewers lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari tren ke tren sih sebenarnya nggak masalah juga, asalkan kemudian dia memiliki konsep pasti lah, standpoint-nya ada di mana, tapi dia mengikuti trennya seperti apa. Misalnya let's say dia suka traveling, terus dia ngelihat tren traveling ada misalnya sekarang ini lagi backpacker sendirian misalnya, itu adalah trennya misalnya, ya udah dia ikut itu. Terus ternyata nanti akan ada tren baru lagi nih terkait dengan traveling, dia ikut itu. Tapi kan kita tahu nih arus utamanya, oh dia adalah content creator di bagian traveling. Again, kalau menurut saya tren, kemudian fear of missing out dan lain sebagainya, kalau kita lihat dari positive outlook sih bisa juga sih dilakukan seperti itu gitu. Jadi ya jangan juga kemudian kita berpikir nggak mau lah kita jadi content creator yang cuma ngikutin tren. Menurut saya justru tren itu harus dipahami. Terus bagaimana sisi positifnya agar konten yang kita buat itu juga terasa relate dengan audiens gitu. Nah, untuk membuat itu terasa relate, ya mungkin salah satunya adalah dengan memahami tren pada saat itu apa, gitu sih. Jadi tidak melihat itu sebagai suatu problem harusnya. Berarti tetap memang kita harus istilahnya tetap mengikuti tren ya. Betul. Karena tetap relevan juga nih konten yang dihasilkan kepada audiensnya. Betul. Gitu. Nah, kalau soal yang tadi, yang sekedar istilahnya kontroversi aja gitu, yang cari sensasi gimana Bu? Oke, grabbing attention saja gitu ya. Kan kalau kata orang ya di dalam dunia entertain, let's say misalnya kita bicara entertain gitu, atau ya being a content creator, bikin konten entertaining gitu, banyak juga kan yang bersinar dengan cepat dan meredup juga dengan sama cepatnya kan gitu ya. Itu sesaat doang itu kan kadang-kadang adalah suatu hal yang natural sekali gitu. Tapi kalau dibilang apakah itu kondisi yang ideal? Tentu aja tidak. Maka menurut saya ketika kita sudah punya kesempatan untuk grabbing attentions dari viewers, ya kita manfaatkan itu secara konsisten. Kita memahami, oh kita mau menjadi profil yang seperti ini, oh personal branding yang mau kita buat seperti ini. Jadi kesempatannya ada gitu, kita dapat kesempatan itu, diteruskan dengan upaya yang konsisten gitu aja sih sebetulnya. Oke. Sekarang kita mau ngomongin soal attention economy. Gitu. Istilahnya kan attention economy itu di mana perhatian manusia itu jadi komoditas utama gitu Bu. Yang pastinya diperebutkan dengan segala cara gitu. Istilah exposure itu adalah hal yang utama. Terkadang stigma atau stereotip di media sosial saat ini adalah yang istilahnya dilihat dari looks-nya begitu. Yang tampan, yang lebih cakep itu pasti mendapatkan atensi yang lebih begitu. Dan juga adanya tadi double standard ganda dan lain-lain. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih Ibu fenomena ini tuh dapat mempengaruhi istilah generasi muda dalam menciptakan konten tersebut gitu. Bahkan mungkin kita bisa lihat ada yang sampai rela oplas begitu demi istilahnya di kamera itu looks-nya lebih bagus gitu. Bagaimana menurut Ibu sendiri? I see.
Kalau menurut saya gini ya, ketika membuat konten kan kita harus tahu apa sih yang mau kita komodifikasikan gitu, apa ya komodifikasikan tuh apa sih yang mau kita buat sebagai komoditas yang menjual gitu. Kalau misalnya ternyata komoditas yang menjual itu adalah face, look gitu, ya kemudian dia melakukan operasi plastik dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan juga sebagai bentuk kreativitasnya dia gitu kan, karena dia adalah let's say beauty influencer, apalagi dia adalah beauty influencer operasi plastik misalnya. Sehingga menurut saya sih ya balik lagi nih, sebenarnya mau menjadi konten kreator yang seperti apa, karena looks itu penting betul, apalagi di depan kamera kita tahu sendiri gitu ya, tapi bukan menjadi yang utama gitu. Kita bisa ngelihat kok banyak konten kreator lain di luar sana dengan, ya maksudnya bukan dengan beauty standar tertentu, tapi dia bisa berkembang, viewersnya banyak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sih lebih ke arah gimana dia menjaga konsistensi kontennya aja dan kreativitas untuk mengeksekusi standpoint-nya itu tadi gitu sih. Oke, berarti istilahnya tidak selamanya buruk ya Bu ya gitu? Enggak sih, tergantung dia mau bikin kontennya yang seperti apa. Beauty influencer, tapi dia concern-nya ke plastic surgery misalnya, ya wajar aja kemudian dia membuat konten terkait dengan operasi plastik kan. Tapi kalau kamu misalnya konten kreator traveling atau kamu konten kreator makanan gitu misalnya, I don't think looks it very important ya gitu ya. Oke, nah tapi di sisi lain kita juga bisa lihat banyak influencer atau content creator itu yang belum sebenarnya tuh menyadari Bu kalau mereka itu tuh nggak cuma sekedar influencer, nggak cuma sekedar content creator, tapi juga mereka itu adalah agent of change begitu. Opini mereka itu bisa membentuk opini publik gitu secara luas, apalagi kalau follower mereka itu sudah dikatakan cukup banyak begitu. Nah, dari kacamata Ibu sendiri, bagaimana sih Bu seharusnya para content creator ini tuh bisa paham kalau peran mereka itu lebih dari sekedar itu. Mereka tuh punya peran sebagai komunikator publik yang memiliki tanggung jawab moral terhadap audiensnya. Ya mungkin itulah menurut saya kemudian profesi ini itu adalah sesuatu yang kompleks, bukan cuma soal technical skill tapi juga soft skill gitu kan ya. Mereka juga harus paham bahwa oh ternyata ketika aku bikin konten ini akan berdampak seperti apa, kan arahnya ke sana. Sehingga mereka harus memahami etika dalam pembuatan konten. Nah, memahami etika ini kan sebenarnya tidak bisa dipelajari sendiri gitu ya. Mereka bisa ya let's say misalnya masuk ke dalam jurusan tertentu yang akan memberitahukan mereka tentang oh etika di media sosial tuh begini, etika menjadi konten kreator tuh seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih awareness terkait dengan etika gitu ya kalau dibilang, dan kemudian dampak yang bisa terjadi gitu dari konten, ya salah satunya itu bisa mereka pelajari di institusi pendidikan yang juga concern untuk memprovide pengetahuan terkait dengan itu gitu sih. Berarti tadi poinnya adalah etika tadi. Ya betul sih. Terakhir Ibu Vivin, mungkin boleh dong kasih tips nih ke smart viewers, ke generasi muda gitu. Gimana sih cara mereka itu yang ingin menjadi content creator tapi tetap bisa tadi memperhatikan etika-etika tersebut gitu, tanpa kehilangan daya tarik tersendiri gitu. Dan dari BINUS sendiri, khususnya jurusan communication, apa dukungan yang diberikan? Jadi 2 poin ya. Yang pertama adalah ketika kita bicara menjadi seorang konten kreator, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya message yang mau kita sampaikan ke audiensnya kita. Itu yang pertama. Setelah tahu message-nya, ya kita harus consider terkait dengan technical skill yang tadi saya bilang, video editing dan lain sebagainya. Tapi dibalik dari semua itu, kita juga harus memahami etika. Balik lagi ya, etika dari pembuatan konten ini nanti dampaknya seperti apa, kemudian akan mempengaruhi siapa, pengaruhnya bagaimana, dan seterusnya gitu. Nah, kalau bicara poin yang kedua berkaitan dengan jurusan komunikasi sendiri, seperti yang tadi sempat saya singgung juga adalah kalau di kita technical skill-nya juga akan kita provide pengetahuan dan kemudian praktek tentang itu gitu. Tapi di luar situ kita juga meminta dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan kritikal. Ya, kalau kita bicara kreatif aja kan kadang-kadang orang bilang ya kreatif juga kadang-kadang suka nggak ada isinya gitu. Maka kreatifnya harus diikuti atau dibarengi dengan critical thinking gitu. Jadi itu sih.
Oke, berarti kreatif dan juga critical thinking kan? Iya, betul. Oke, nah itu Smart Viewers kurang lebih obrolan saya bersama Ibu Vivin soal fenomena profesi content creator nih yang kerap digemari oleh kalangan generasi muda saat ini. Dan juga buat teman-teman yang mau jadi content creator, inget ya, nggak cuma sekedar viral aja, nggak cuma sekedar buat konten aja, tapi tetap kalian juga punya tanggung jawab moral terhadap audiens. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih akan ada berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pindustrian.